Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Boleh tepuk tangannya dong dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali hari ini ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga di sini aku ketemu sama calon-calon bidadari surga. Amin. Amin. Ya Robbal. Bidadari surga untuk masa depan bersama orang yang kita sayang ya. Berarti menatap masa depan aja ya. Masa lalu lupain aja ya. Gak usah dikenang-kenang. Atau jangan-jangan masih ada yang terkenang. Lagi masak inget masa lalu suka gitu. Ya. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh lagi ngapain lagi? Ayo. Lagi nyapu inget masa lalu iya. Oh ya Allah. Karena kan bisa orang belajar dari masa lalu. Iya juga sih. Tunggu sebentar. Kenapa sih bahas ini tadi? Kita mau bahas masa lalu karena kan masa lalu kan juga banyak banget bentuknya ya. Ada masa lalu mengenai Tapi kan si kita harus ini, move si on. itu. Iya juga, makanya biar move on, makanya kita bahas. Temanya. Tema kita adalah masa lalu seperti hantu. Wah, suara apa itu? Suara apa tuh Bu? Suara apa itu? Itu suara saya. Berarti Ketipu ya. Bukan dong. Ada tayangan nih, aku mau kasih lihat. Siap-siap ya, lihat dulu ya. Tiba-tiba keinget masa lalu suami. Waduh, kita lihat tayangannya, silakan. Ya, lagi sayang-sayangan keinget akhirnya. Ya, astagfirullahaladzim. Langsung berhenti sayang-sayangannya. Langsung berhenti sayang-sayangannya. Kok bisa gitu ya? Iya makanya. Kok dia bisa ngerasa juga gitu ya. Tapi kalau kita bahas masa lalu Ustaz. Kalau misalkan kita lagi kayak mungkin kita yang tadi ya lagi sayang-sayangan. Atau kita lagi santai tiba-tiba keinget masa lalu. Itu sebenarnya karena kita belum ikhlas. Atau luka kita tuh belum sembuh gitu. Tapi masa lalu apa sih sebenarnya bisa teringat-ingat terus kayak gitu. Silakan Ustaz ya. Terima kasih Mas Soni, tapi guru Ustaz Maulana, Ustaz Romla, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan na'mal salihan inna muqinun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah kalau nginget masa lalunya itu masih ada di dunia. Berarti masih bisa memperbaiki. Yang sulit itu kalau keinget masa lalu kalau sudah di akhirat. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Kata Al-Quran surah Sajdah itu ketika di akhirat orang-orang akan mengatakan Rabbana absarna, ya Tuhan kami sudah melihat dengan nyata, wa sami'na kami sudah mendengar dengan nyata, farji'na tolong kembalikan kami ke masa lalu, ke masa dunia, pengen amal soleh. Banyak amal soleh yang kami tinggalkan. Maka mengambil pelajaran dari ayat ini, kalau masih di dunia teringat masa lalu, ada hikmahnya. Apa? Masih bisa memperbaiki kurang-kurangnya ibadah kita di masa lalu. Kurang-kurangnya itu bisa kita tambal-tambal di masa kini. Tapi kalau misalnya masa lalu yang mengganggu, apakah dia belum ridho? Apakah dia belum ikhlas? Atau lukanya yang belum sembuh? Jawabannya, setiap orang punya masa penyembuhan luka yang berbeda-beda.
Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ketika bertemu dengan Wahsy, ketika bertemu dengan Hindun, ketika bertemu dengan orang-orang yang pernah menyakitinya ketika perang Uhud, yang menyakiti pamannya, yang subhanallah menyakiti hati betul Nabi SAW. Kata Nabi, saya terima maafmu, tapi jangan muncul di hadapanku, karena setiap memandangmu aku teringat dengan pamanku yang engkau sakiti dahulu, maka jangan muncul di hadapanku. Maka subhanallah, masa lalu tidak bisa dihilangkan, mungkin tidak bisa juga sembuh lukanya, tapi kita diajarkan untuk fokus saja kepada masa depan. Masa lalu jadi pelajaran. Ibu, kapan masakannya bisa jadi enak? Ndak langsung. Betul. Hari ini masak keasinan, besok apakah keasinan lagi? Tidak. Keasaman. Belajar dengan takaran yang lalu. Betul. Kemarin keasinan karena 1 sendok, oh berarti hari ini setengah sendok. Garamnya supaya makin baik. Orang bisa jadi tambah baik karena masa lalu. Jadi nggak masalah sebenarnya ya. Nggak masalah, yang penting masih hidup di dunia, masih bisa diperbaiki. Insya Allah kita perbaiki sama-sama hari ini ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Mas Sony. Tepuk tangan dong untuk Ustaz ya. Masya Allah, tabarakallah. Mumpung masih di dunia, masa lalu bisa kita perbaiki. Tapi kalau misalkan berlarut-larut gimana nih Ustazah Romlah? Ada yang mungkin sedang memperbaiki diri, mungkin jamaah yang ada di rumah juga sedang hijrah, sedang ibadahnya ditambah, lagi zikir semua. Tiba-tiba masih ingat lagi, tapi ini mengenai dosa masa lalunya gitu. Itu sebenarnya apa sih? Karena setan ingin menggoda kita supaya akhirnya kita down, kita akhirnya balik lagi ke belakang, atau sebenarnya itu cobaan yang memang harus kita lakuin aja gitu. Cara memperbaiki dirinya gimana Ustazah? Silakan Ustazah Romlah. Ya, insyaallah. Terima kasih Kasani Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah, tabarakallah, sekarang pagi hari ini kita sama-sama belajar. Apalagi belajar pagi hari ini, baik yang di studio maupun yang pemirsa yang ada di rumah, belajar tentang masa lalu. Masa lalu biarlah masa. Masya Allah. Nah, ketika kita sedang hampir aja kepancing ya. habis kepancing. Ketika kita sedang, mohon maaf, hijrah, artinya memperbaiki diri, tiba-tiba sedang zikir, sedang apa, tiba-tiba ingat dosa-dosa kita. Apakah itu sebagai peringatan atau sebagai godaan setan? Rasulullah SAW bersabda di dalam salah satu hadisnya, alamatus syaqawah arba'ah. Tanda-tanda orang yang celaka itu 4. 1, nisyanu dzunub al-madiyah wa huwa indallah mahfudhah. Orang yang celaka salah satu tandanya orang yang suka lupa dengan dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Artinya dia lupa dosa sehingga apa? Sehingga dia terbiasa dosa lagi. Jadi mengingat dosa itu menjadi alarm untuk kita, jangan sampai kita mengulangi dosa itu lagi. Dan memperbaiki diri, dan juga apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak lama-lama bergelimang dalam dosa atau kemaksiatan. Lalu apakah itu sebagai godaan setan juga? Bisa juga. Kenapa? Kita kan sudah hijrah nih. Setan menggoda kita untuk berbuat dosa, untuk bermaksiat. Tetapi ketika kita berbuat dosa, sudah hijrah, kata setan, lu nggak usah hijrah. Masya Allah, kamu nggak usah hijrah. Nanti dekat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jangan, enakan begitu, enakan berbuat dosa. Maka apa? Selalu berzikir kepada Allah, bertaubat, beristighfar kepada Allah. Jangan sampai kita kembali ke masa lalu yang penuh dengan dosa. Justru harusnya makin semangat hijrahnya. Makin semangat, ya? iya. Dan ingat dosa, seraya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Rasulullah saja kan yang sudah dijamin masuk surga tidak pernah luput beristighfar 100 kali. Lah apalagi kita yang belum tentu masuk surga, Kak Sony ya? Betul sekali. Iya, Terima Masya kasih Allah, Ustazah, tepuk sama-sama, tangannya iya. dong. Masya Allah. Siapa lagi yang masih ingat masa lalu? Nek, nanti aku mau ke situ ya. Kak Sony suka nenek-nenek juga ya? Iya tuh. Nenek masih suka ingat masa lalu Masih gak? ingat masa lalu, Nek? Ingat. Ingat ya Allah. Apa yang membuat ingat masa lalu? Zaman penjajahan katanya. Masih ingat zaman penjajahan katanya. Ya Allah, nenek ini masih muda. Tapi kadang mungkin yang suka ngingetin masa lalu itu kadang suka teman sendiri Ustadz. Akhirnya Masa kayak sih? ngebuka aib kita lagi. Oh gini. Segala macam Buat gitu yang di loh. rumah, saya minta semuanya siapkan catatan. Ah. Dengerin,
Dan jangan lupa nonton terus Islam Tindak sampai selesai. Iya. Karena kita akan bahas bagaimana dengan mengingat kejahatan sakit hati kita kepada orang lain, kepada teman. Diingetin lagi sama teman. Mau tahu? Mau? Sini. Apa tuh? Jangan kemana-mana, tetap di Islam Tindak. Jemaah. Alhamdulillah.